Selamat datang para pemirsa Perspektif Global Indo. Senang sekali dapat menyampaikan kepada Anda informasi terpanas yang baru saja kami perbarui, dan berikut adalah informasi rincinya. Selamat menyaksikan. RT baru saja mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih hidup dan dalam keadaan sehat, meskipun ada tuduhan baru-baru ini yang mengklaim bahwa ia telah tewas dalam serangan udara AS dan Israel di Teheran. Sebelumnya dilaporkan bahwa mantan presiden berusia 69 tahun yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2013 itu telah tewas di Namche sebelah timur Teheran ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Namun sebuah sumber yang dekat dengan Ahmadinejad mengonfirmasi kepada RT bahwa mantan presiden tersebut tidak terluka. Gedung yang terkait dengan Ahmadinejad memang telah diserang dan 3 pengawalnya tewas. Tetapi ia telah dipindahkan ke lokasi yang aman sebelumnya. Sumber tersebut mengatakan bahwa kediamannya tidak terdampak dan bukan menjadi target serangan. Gedung yang diserang tersebut berjarak sekitar 100 meter. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa keluarga Ahmadinejad juga membantah informasi yang menyebutkan bahwa ia telah tewas. Pada tanggal 4 bulan, CNN mengutip sumbernya sendiri yang mengatakan bahwa Badan Intelijen Pusat AS CIA sedang berupaya mempersenjatai pasukan Kurdi dengan tujuan memicu pemberontakan rakyat di Iran. Menurut sumber tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump telah secara aktif berdiskusi dengan kelompok-kelompok oposisi Iran dan para pemimpin Kurdi di Irak tentang penyediaan dukungan militer bagi mereka. Kelompok-kelompok bersenjata Kurdi di Iran memiliki ribuan tentara yang beroperasi di sepanjang perbatasan Irak-Iran, terutama di wilayah Kurdistan Irak. Beberapa kelompok telah mengeluarkan pernyataan publik sejak dimulainya perang mengisyaratkan aksi yang akan datang dan menyerukan kepada pasukan militer Iran untuk membelot. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menyerang kelompok-kelompok Kurdi dan mengatakan bahwa mereka telah menargetkan pasukan Kurdi dengan puluhan pesawat tanpa awak. Pada tanggal bulan, Presiden Trump melakukan panggilan telepon dengan seorang pemimpin Kurdi di Iran. Seorang pejabat senior Kurdi di Iran mengatakan kepada CNN bahwa pasukan oposisi Kurdi di Iran diperkirakan akan berpartisipasi dalam sebuah operasi darat di Iran Barat dalam beberapa hari mendatang dan mereka mengharapkan dukungan dari AS dan Israel. Presiden Trump juga telah melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin Kurdi di Irak pada tanggal 01 bulan untuk membahas operasi militer AS di Iran dan bagaimana AS dan Kurdi dapat bekerja sama seiring berjalannya misi. Sumber CNN mengatakan bahwa idenya adalah agar pasukan bersenjata Kurdi akan menghadapi pasukan keamanan Iran dan menahan mereka untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi rakyat Iran yang tidak bersenjata di kota-kota besar untuk turun ke jalan tanpa adanya represi. Seorang pejabat AS lainnya berpendapat bahwa orang Kurdi dapat membantu menyebarkan kekacauan di wilayah tersebut dan melemahkan sumber daya militer rezim Iran. Beberapa pendapat lain berfokus pada apakah orang Kurdi dapat merebut dan menguasai wilayah di Iran Utara untuk menciptakan zona penyangga bagi Israel. Analis keamanan nasional CNN dan mantan pejabat senior Pentagon di bawah mantan Presiden Barack Obama, Alex Bliss mengatakan bahwa AS jelas telah mencoba untuk mendorong proses penggulingan rezim oleh rakyat Iran dengan mempersenjatai orang Kurdi sekutu regional lama AS. Rencana mempersenjatai orang Kurdi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para ahli. Jane Gavito, seorang mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri yang berspesialisasi dalam Timur Tengah, di bawah mantan Presiden Joe Biden, mengatakan bahwa ia khawatir apakah dampak dari mempersenjatai orang Kurdi telah dipertimbangkan secara memadai. Nyonya Gavito berkata, "Kita sedang menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil di kedua sisi perbatasan. Hal ini berpotensi merusak kedaulatan Irak dan pada dasarnya memberdayakan kelompok-kelompok milisi bersenjata yang tidak bertanggung jawab dan tanpa pemahaman yang jelas tentang konsekuensi yang dapat ditimbulkannya." Peneliti senior di Royal United Services Institute Inggris Rusi Hale mengatakan, "Saya pikir ini sangat berbahaya. Saya berpendapat bahwa ini berisiko mengubah seluruh perang menjadi rawa separatisme etnis." Ia memperingatkan bahwa kepentingan yang saling bertentangan di antara faksi-faksi termasuk kelompok Kurdi Baloch dan Azeri yang memiliki motivasi berbeda tergantung pada lokasi geografis dan kecenderungan praktik Islam mereka. Hal ini dapat meningkatkan eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Tuan Her berkata begitu Anda memulai roda ini Anda akan memiliki kelompok Kurdi, kelompok Baloch, kelompok Azeri. Selain itu ia berpendapat bahwa keterlibatan kelompok-kelompok ini bukanlah sesuatu yang dibayangkan oleh mereka yang menginginkan perubahan rezim di Iran. Analis tersebut menjelaskan bahwa situasi ini semakin terlihat seperti apa yang dikhawatirkan oleh negara-negara Teluk sejak awal yaitu Iran menjadi tidak stabil dan terpecah belah. Ia berpendapat bahwa sementara risiko fragmentasi dapat mengguncang Iran, dukungan AS untuk kelompok-kelompok Kurdi juga dapat memicu kerusuhan sipil di antara faksi-faksi Kurdi yang saling bersaing di Irak, sesuatu yang seharusnya dihindari oleh pemerintahan Presiden Trump. Ia berkata Anda tidak ingin melihat siklus konflik sipil lainnya terjadi di wilayah Irak, tetapi tampaknya orang-orang di Washington belum benar-benar memikirkan masalah ini secara matang. Pada tanggal 4 bulan, sebuah jet tempur siluman F-35 Israel menjadi yang pertama dari jenisnya yang menembak jatuh sebuah pesawat berawak. Menurut pernyataan Israel, F-35 Adir menembak jatuh pesawat Ya-130 Angkatan Udara Iran di atas langit Teheran. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah sebuah jet tempur berawak ditembak jatuh oleh F-35. F-35 Lightning II yang diproduksi oleh Lockheed Martin mulai beroperasi pada tahun 2015 dan saat ini dioperasikan oleh sekitar selusin negara termasuk Israel yang menggunakan varian khususnya sendiri yang diberi nama Adir. F-35 pernah mencegat rudal dan UAV dalam pertempuran di Timur Tengah tetapi sebelumnya belum pernah menembak jatuh pesawat berawak hingga saat ini. Peristiwa ini juga menandai pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun sebuah jet tempur Israel menembak jatuh pesawat musuh berawak. Yakovlev Yak-130 yang oleh NATO disebut Mitten adalah pesawat tempur ringan dua kursi yang juga digunakan sebagai pesawat latih. Rusia telah memproduksi ratusan pesawat jenis ini sejak mulai beroperasi pada tahun 2010, beberapa di antaranya telah diserahkan kepada Iran. Sejak kampanye dimulai pada tanggal 28 bulan, jet-jet tempur Israel telah mengebom banyak target di seluruh Iran, menyerang sistem pertahanan udara, peluncur rudal, dan fasilitas militer di seluruh negeri. Jet-jet tempur F-35 Israel beroperasi di Timur Tengah bersama F-35 dari AS dan Inggris. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada tanggal 0 bulan bahwa F-35 Angkatan Udara Kerajaan telah menembak jatuh UAV di atas langit Yordania, menandai pertama kalinya jet tempur siluman negara itu menghancurkan target musuh dalam pertempuran. Jet-jet tempur F-35 AS adalah salah satu dari banyak jenis pesawat tempur AS yang berpartisipasi dalam kampanye melawan Iran. Selain jet tempur siluman lainnya, ada juga pesawat serang elektronik, pesawat pengintai pesawat angkut, pesawat pengisian bahan bakar, dan pesawat pengebom. Komando Pusat Ascencom mengatakan bahwa mereka telah menargetkan fasilitas komando dan kontrol Iran, sistem pertahanan udara, lokasi rudal balistik, infrastruktur angkatan laut, dan kemampuan komunikasi. Iran membalas dengan rentetan tembakan besar-besaran yang menggabungkan UAV dan rudal yang menargetkan serangkaian target AS dan Israel di seluruh Timur Tengah, menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali. Konflik antara AS, Israel, dan Iran telah memasuki hari ke-6, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bagi AS, konflik Iran yang berkepanjangan bukanlah masalah besar. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa militer AS memiliki kapasitas yang cukup untuk mempertahankan kampanye jangka panjang. Tetapi bagi Israel, negara yang telah lelah setelah menghadapi berbagai front berturut-turut, perhitungannya tidak sesederhana itu. Sejak Israel melancarkan serangan baru ke Iran pada 28 bulan, kota-kota seperti Tel Aviv dan Haifa terus-menerus dihujani rudal dan pesawat tanpa awak balasan. Sistem sirene meraung-raung, sekolah-sekolah ditutup, puluhan ribu tentara cadangan dimobilisasi. Sebuah masyarakat yang terbiasa dengan operasi militer cepat dan kemenangan cepat kini harus beradaptasi dengan ritme hidup di dalam bunker bom. Surat kabar Al Jazeera mengutip ekonom politik Schiffer yang menyatakan bahwa Israel sedang terseret ke dalam gelombang militerisme. Jika dalam perang 12 hari pada bulan Juni 2025, sentimen utamanya adalah kepanikan, kali ini adalah kepercayaan diri yang tinggi. Namun ia memperingatkan bahwa kepercayaan diri itu dapat menutupi batasan-batasan nyata. Dalam 5 hari pertama pertempuran, Iran dilaporkan telah meluncurkan 500 rudal balistik ke arah Israel.
Setiap rudal tersebut memaksa Israel untuk membalas dengan satu rudal pencegat. Jika ritme ini berlanjut, pertanyaan besarnya adalah apakah persediaan Israel cukup untuk bertahan? Israel memiliki 3 lapis pertahanan udara utama yang terdiri dari Iron Dome untuk mencegat roket jarak pendek, David Sling untuk menghadapi rudal jarak menengah, dan Arrow untuk mencegat rudal balistik. Jumlah rudal pencegat dalam persediaan tidak diumumkan. Namun dalam konflik sebelumnya, Israel pernah dilaporkan mulai kekurangan amunisi pencegat saat pertempuran berlangsung lama. Jika situasi ini terulang, militer mungkin terpaksa mengalokasikan daya tembak, memprioritaskan perlindungan target militer dan politik yang berarti risiko bagi warga sipil meningkat. Di sisi lain, Iran dilaporkan telah memproduksi sekitar 100 rudal balistik setiap bulan setelah Perang Juni tahun lalu. Namun, kapasitas sebenarnya masih bergantung pada jumlah peluncur yang beroperasi. Seorang analis berkomentar memiliki amunisi tanpa senjata juga tidak ada gunanya. 2 tahun pertempuran yang hampir terus-menerus di Gaza, Lebanon, Suriah, dan kini Iran telah meninggalkan bekas yang mendalam pada ekonomi Israel. Pada tahun 2024, biaya perang di Gaza dan Lebanon dilaporkan mencapai 31 miliar dolar AS. Data awal tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran militer bisa mencapai 55 miliar dolar AS. Defisit anggaran meningkat tajam, peringkat kredit negara diturunkan, sementara ratusan ribu tentara cadangan harus meninggalkan pekerjaan sipil mereka untuk waktu yang lama. Israel secara bersamaan menghadapi tekanan utang publik, energi, kesehatan, dan transportasi. Meskipun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa faktor penentunya bukanlah uang melainkan teknologi dan pasokan. Jika AS terus memasok senjata canggih, Israel dapat mempertahankan kampanyenya lebih lama dari yang diperkirakan meskipun ada tekanan di dalam negeri. Semakin lama konflik berlangsung, semakin dalam masyarakat Israel termiliterisasi. Generasi baru yang tumbuh dalam konteks konflik tanpa henti dapat membentuk panggung politik ke arah yang lebih keras lagi. Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya berapa lama Israel memiliki cukup rudal pencegat dalam persediaannya, tetapi berapa minggu atau berapa bulan ekonomi dan masyarakat negara itu dapat menahan keadaan perang total sebelum harus membayar harga yang melampaui perhitungan awal. Sejak AS dan Israel melancarkan kampanye serangan ke Iran, penduduk Teheran telah membatasi keluar rumah, hidup dalam ketakutan yang terus-menerus saat bom dan rudal terus menghujani target-target di dalam kota. Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat CENTCOM, mengumumkan bahwa AS telah menyerang hampir 2.000 target di Iran, menghancurkan ratusan rudal dan peluncur serta 17 kapal perang berbagai jenis. Di antaranya, serangan udara yang terus-menerus telah membuat ibu kota Teheran yang terkenal ramai menjadi sunyi. Banyak toko dan restoran tutup, jalan-jalan sepi dari kendaraan. Rena, seorang tukang kayu di Teheran, berkata, "Situasi di Teheran sangat tegang, orang-orang ketakutan, semua orang berusaha untuk tetap di rumah. Semua orang sangat ketakutan menghadapi serangan udara yang akan datang." Ketika mendengar suara ledakan, beberapa warga Teheran naik ke atap gedung untuk mengamati area yang terkena bom. Awal pekan ini, A 30 tahun naik ke atap apartemennya dan melihat sebuah rudal melesat jatuh di area tempat sahabatnya tinggal. A berkata, "Rakyat Iran tidak setakut kampanye serangan udara 12 hari oleh AS dan Israel tahun lalu karena kali ini target-target sipil lebih sedikit diserang." Teheran adalah kota metropolitan berpenduduk 10 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, di mana markas-markas lembaga pemerintah dan militer seringkali terletak di dekat area komersial dan pemukiman. Kenyataan ini membuat warga sipil rentan ketika AS dan Israel memperluas daftar target mereka ke lembaga-lembaga pemerintah, stasiun radio dan televisi, serta markas keamanan dan kepolisian Iran. Yaman, seorang fotografer berusia 40 tahun, menceritakan, "Bom jatuh sangat dekat dengan kami pada malam dan dini hari. Saya sudah tidak tidur selama 4 malam. Sementara itu, A mengatakan bahwa waktu tenang di antara serangan udara adalah yang paling menakutkan karena orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada tanggal 2 bulan, rumah sakit Gandhi di Teheran rusak parah dalam sebuah serangan yang menargetkan menara komunikasi stasiun televisi di seberangnya. Dokter dan perawat harus mengevakuasi pasien, termasuk bayi-bayi baru lahir yang berada di dalam inkubator. Direktur Rumah Sakit Muhammad Hasan Bandas mengatakan, "Kami memiliki bayi baru lahir, kami memiliki 8 pasien di unit perawatan intensif, 2 dalam kondisi kritis dan wanita yang sedang melahirkan."
Pemerintah Iran telah mengimbau warga untuk tenang dan meninggalkan ibu kota, tetapi banyak yang tidak sempat mengungsi dan sekarang membatasi keluar rumah. Polisi, tentara, dan kendaraan lapis baja berjaga di persimpangan-persimpangan utama melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan. Pada tanggal 4 bulan Sabit Merah Iran mengatakan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan 787 orang tewas di negara itu, setidaknya 11 orang di Israel, 6 tentara AS, serta banyak orang di negara-negara Timur Tengah lainnya juga tewas.